Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawardi Ali, Bupati Aceh Besar. Pada kesempatan ini juga ingin mengklarifikasi tentang kasakusuk tentang perluasan Banda Aceh ke wilayah Aceh Besar. Yang pertama, yang menjadi keheranan kita, kenapa setiap wali kota Banda Aceh itu selalu muncul keinginan dan syahwatnya untuk melakukan perluasan wilayahnya ke wilayah Aceh Besar. Padahal seperti mana kita ketahui bahwa istilah perluasan ini itu tidak dikenal dalam regulasi kita. Dalam undang-undang tidak diatur. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di situ sudah jelas pada pasal 31 dan 32 itu menjelaskan bahwa pembentukan sebuah wilayah otonom itu hanya dilakukan pada dua cara. Yang pertama yaitu penggabungan merger yang diatur dengan tata cara bagaimana tentang pelaksanaan penggabungan sebuah wilayah. Yang kedua adalah pemekaran. Artinya dalam sistem perundang-undangan itu tidak diatur sebenarnya tentang perluasan sebuah wilayah, karena itu akan menyangkut dengan eksistensi wilayah-wilayah lainnya. Kalau ini diatur tentu itu akan dilakukan terlebih dahulu oleh ibu kota negara Jakarta misalnya. Itu di mana kita lihat bahwa ada wilayah-wilayah seperti Bekasi. Bekasi itu letaknya sangat dekat dengan Jakarta, dengan Jakarta Timur. Bekasi beribu kota Jawa Barat. Begitu juga Tangerang. Ya, di mana kita ketahui bahwa bandara Soekarno-Hatta itu berada di Tangerang, tapi tetap berada di Tangerang. Tidak ada keinginan presiden untuk memperluas. Begitu juga Bogor. Nah, kota-kota lainnya itu seperti misalnya di Yogyakarta. Kita tahu Yogyakarta itu adalah kota yang sangat kecil, malah lebih kecil dari Banda Aceh. Itu luasnya lebih kurang 46 km persegi. Di mana Banda Aceh itu sudah 60 km persegi. Itu kita lihat bahwa di Yogyakarta UGM sendiri itu berada di daerah Sleman. Itu universitas yang seperti mana kita tahui bahwa itu sangat terkenal. Kemudian juga bandaranya. Jadi isu perluasan ini adalah hanya sebagai isu untuk membuat sebuah wacana yang tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya, saya menyarankan kepada Banda Aceh, yang pertama, fokuslah pada pembangunan kotanya. Di mana kita ketahui bahwa Banda Aceh dulu pernah mendapat adipura, sekarang itu sudah tidak mendapatkan lagi pada periode-periode sekarang. Kemudian juga pengelolaan PDAM yang sekarangnya grid itu jauh lebih di bawah Aceh Besar. Kemudian juga pengelolaan sampah, di mana truk-truk pengangkutan sampah yang ke TPA Belam Bintang Aceh Besar itu juga tidak memenuhi standar atau tidak ditutup, sehingga membawa bau yang luar biasa ke wilayah Aceh Besar. Saya tidak tahu kenapa hal ini bisa dimunculkan, atau mereka menganggap apa yang mereka lebihkan dari Aceh Besar sehingga tidak menganggap eksistensi Aceh Besar. Apa yang diandalkan? Prestasi apa yang selama ini yang ada di Banda Aceh? Pora dulu juara umum Banda Aceh, sekarang Aceh Besar. Popda juga seperti itu. MTQ juga seperti itu. Jadi semuanya atau mengandalkan fiskal. Fiskal Aceh Besar itu dalam APBK tahun 2020
kita mengesahkan anggaran 2,1 triliun. Sementara Banda Aceh hanya mengesahkan 1,4 triliun. Jadi saya pikir Banda Aceh menginginkan wilayah Aceh besar itu adalah sesuatu yang sangat keterlaluan. Oleh karenanya, kalau ingin membangun, kalau seandainya membangun, bangunlah seperti kota-kota yang bagus. Kan bisa membangun berlantai. Jadi peluasan ke langit kan bisa. Kenapa harus ke Aceh besar? Kenapa harus luas? Kalau didasarkan pada jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kenapa mereka juga ingin memperluaskan ke daerah Aceh besar yang jumlahnya kepadatan penduduk juga seperti di Darul Imarah? Jadi kalau ingin membangun, bangunlah secara bersama. Kalau ini kita ingin membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi. Karena memang ide, cita-cita para pendahulu Aceh besar, para pendahulu Aceh Raya membentuk kota Banda Aceh itu dengan luas yang demikian rupa. Yang mereka inginkan adalah supaya pembangunan Banda Aceh yang menjadi ibu kota provinsi bisa bersama-sama dengan Aceh besar sebagai daerah penyangga. Bukan justru memperluas seperti ini, sehingga membuatlah kegaduhan di dalam masyarakat. Nah, oleh karenanya kita berharap pada Banda Aceh, ya, kita menginginkan yang pertama kita bangun secara terintegrasi, di mana Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi yang juga sekaligus dulu sebagai ibu kota Aceh besar, itu Aceh besar sebagai penyangganya, kita maju bersama. Saya pernah juga berdiskusi dengan wali kota Banda Aceh yang menginginkan bahwa perluasannya ke Aceh besar. Saya pernah tanya beliau, untuk apa? Kalau ingin membangun fasilitas-fasilitas publik, seperti misalnya membangun hotel, membangun apa-apa, ya silakan membangun di Aceh besar. Toh, tanahnya adalah milik masyarakat Aceh besar. Dan selama ini, memang itu adalah juga berjalan. Seperti misalnya, terminal barang yang milik Banda Aceh ada di Aceh besar. Kita tidak pernah kubis. Kantor PDAM milik Banda Aceh di Aceh besar. Kita tidak pernah menyatakan supaya harus bayar pajak dan tidak. Kemudian LP Banda Aceh ada juga di Aceh besar. Kemudian kita ada TPA regional ada di Aceh besar. Itu tidak kita persoalkan. Begitu juga kita ingin ke depan misalnya membangun PDAM secara regional untuk supaya pemenuhan kebutuhan dasar air bersih di dua kawasan ini. Kita ingin bersama-sama maju, bukan memperluas dengan istilah dahulu adalah istilah Belanda pelalabu. Dan ini tidak dikenal dalam perundang-undangan kita. Jadi saya mohon stop isu-isu tentang perluasan ini. Ya, mari kita membangun secara bersama-sama. Wilayah Aceh besar itu adalah final dan harga mati. Tidak ada tawar-menawar tentang persoalan ini. Itu saya juga mengharap kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada masyarakat Aceh besar dan Banda Aceh, kita selama ini hidup berdampingan secara bersama-sama, di mana kita ketahui bahwa Banda Aceh itu adalah juga kota bagi masyarakat pinggiran yang ada di Aceh besar. Jadi mari kita membangun secara bersama-sama tanpa kita berbicara masalah wilayah administrasi atau patok. Sekarang dunia tidak mengenal lagi batas. Kalau kita misalnya ke kota-kota besar, negara-negara besar seperti di Eropa, mereka tidak ada lagi sekat-sekat wilayah. Tapi mereka itu bisa membangun secara kebersamaan. Jadi sekat-sekat itu mari kita hilangkan. Mari kita bersama-sama membangun kawasan ini secara terintegrasi yang tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.